Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah ya. Bapak harap kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap diberikan semangat dan juga kesehatan agar kita bisa tetap belajar ya setiap harinya. Amin. Oke, seperti yang sudah dijadwalkan oleh sekolah, untuk minggu ini kita akan melakukan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran secara daring ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran daring ini Bapak harap semuanya kita dapat open cam ya. Open cam ini kameranya dinyalakan ya. Ya, supaya suasana kita belajar itu masih seperti biasanya gitu ya. Tetap ada di antara kita suasana kita di kelas tuh ya. Oke, Bapak cek kembali ya satu-satu untuk kameranya ini. Halo Iqbal, kameranya bisa dinyalakan nak? Oke, terima kasih ya. Ya, ini Bapak lihat sudah apa ya? Mulai muncul satu persatu ini. Yang di bawah tadi. Ayo kita lihat lagi, ada yang belum on cam ya? Oh, ada, ternyata ada Bagas dan Aulia. Halo Bagas, kameranya bisa tolong dinyalakan nak? Oh, jaringannya kurang stabil ya? Oh, ya sudah, gak apa-apa ya. Kalau Aulia sudah on cam ya? Oh, ternyata sudah. Ya, oke, sip sip, siap belajar ya semuanya. Untuk absensinya ini otomatis masuk ya anak-anak. Jadi begitu nama kalian masuk di Google Meet ini, nanti sudah otomatis ada di sistem ya untuk absensi hari ini. Oke, ya mohon perhatiannya ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, seperti yang sudah Bapak infokan pada minggu lalu, untuk hari ini kita akan belajar tentang format gambar pada desain grafis digital ya. Nah, ini sudah ada ya judul materinya di ini di slide yang Bapak tampilkan ya. Nah, tapi sebelum kita ke materinya langsung ya, kita ke pembelajarannya langsung, Bapak mau nanya dulu nih. Di sini ada yang sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan format gambar? Materi kita hari ini ya, format gambar. Ada yang sudah tahu belum? Format gambar itu apa? Ayo. Oh, ada itu Rangga. Silahkan Rangga. Bagaimana? Oke, boleh ya. Tipe file gambar, boleh, boleh, boleh. Tipe file gambar, format gambar, tipe file gambar, boleh. Yang lain ada lagi? Ya, Radit, silakan. Cara menyimpan gambar secara digital. Oke, bagus Radit, boleh, boleh. Ada lagi yang lain? Sudah tidak ada ya, oke. Oke ya sudah, Bapak bahas saja langsung ya untuk format gambar dalam desain grafis, materi kita hari ini. Jadi, gambar dan ilustrasi itu seperti yang anak-anak tahu merupakan salah satu elemen penting dalam desain grafis digital. Selain ilustrasi dan gambar yang bagus dan sesuai juga ya gambar dan ilustrasinya,
seorang desainer itu juga harus memahami bagaimana cara mengemas gambar dan ilustrasi tersebut yang sudah dibuat itu jadi optimal dan mudah untuk digunakan. Selain itu juga size-nya tidak terlalu besar ya. Nah, jadi format gambar ini adalah teknik penyimpanan dan kompresi gambar secara digital. Sehingga eh, gambar dan ilustrasinya itu optimal, mudah digunakan dan juga size-nya sesuai ya dengan penggunaan kita nantinya. Nah, jadi format gambar ini yang umum digunakan dalam ranah desain grafis digital itu ada berbagai macam ya yang bisa kita gunakan gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi untuk format gambar sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah format gambar tipe raster dan yang kedua adalah format gambar tipe vektor. Nah, sebelumnya nih di sini ada yang tahu perbedaannya format gambar raster dan format gambar vektor? Ya, Haura silakan. Oke, format gambar raster berbasis apa tadi? Pixel. Kalau format gambar vektor? Vektor berbasis apa? Oke ya, vektor itu berbasis hitungan matematis ya. Dan raster itu berbasis pixel ya. Oke, ya benar yang sudah disebutkan Haura tadi. Jadi kita pertama bahas dulu format gambar raster ya. Format gambar raster ini dibentuk dari pixel-pixel yang merupakan serangkaian titik-titik kecil ya. Nah, ukuran file dari format raster ini relatif kecil dan ringan ketika ditampilkan pada perangkat yang digunakan. Nah, namun adanya keterikatan pixel ini dengan format gambar raster menyebabkan gambar yang dihasilkan akan nampak pecah apabila gambarnya itu kita perbesar ya, melebihi resolusi yang digunakan oleh perangkat kita. Jadi anak-anak pernah kan ya, misal di handphonenya mendownload gambar, lalu ketika di zoom itu pecah ya gambarnya, seperti ada buramnya gitu ya di samping-sampingnya gitu. Nah, ini sebabnya itu karena gambar rasternya sendiri ini dia resolusinya itu rendah gitu. Dan udah rendah itu diperbesar lagi gitu. Resolusinya di perangkat yang kita gunakan tuh di HP gitu atau di komputer gitu. Sehingga terlihat titik-titiknya itu dan juga buramnya itu di layar gitu. Nah, tapi format gambar raster ini juga memiliki ukuran yang relatif kecil dan ringan ketika ditampilkan ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, format gambar raster ini memiliki beberapa tipe format yang umum digunakan dalam desain grafis. Contohnya, Bapak akan beri contohnya ya ini. Nah, yang pertama adalah format tipe PNG. PNG atau Portable Network Graphic itu merupakan sebuah format gambar berjenis raster yang dapat menampilkan gambar dengan latar belakang transparan. Nah, format ini merupakan salah satu format yang sangat populer ya, yang banyak digunakan untuk membuat infografis, chart, banner, logo, ilustrasi, komik, dan banyak produk lainnya berbasis raster. Selain itu, format ini juga menawarkan warna yang tajam dan juga mendukung kompresi yang lossless, sehingga kualitas gambar tetap terjaga apabila diperbesar atau diperkecil. Nah, namun ada kekurangannya. Ukuran format PNG ini cenderung lebih besar ya daripada format-format raster lainnya dan hanya bisa disimpan dalam format RGB.
Jadi kalau kalian pernah download file gambar berekstensi atau berformat PNG dari internet, itu ketika kalian buka dan diedit, misal kalau di HP itu menggunakan PixArt gitu ya. Kalau misalnya di eh, komputer itu menggunakan Photoshop, ketika dimasukkan itu gambarnya bisa ini ya, bisa kayak tidak ada background putihnya gitu ya. Misal kalian mendownload logo, ketika dimasukkan ke dalam aplikasi pengedit itu tidak ada background putihnya gitu ya. Nah, itu karena eh, format raster yang digunakan itu PNG gitu. Nah, selanjutnya itu adalah format JPEG atau JPEG ya. JPG atau JPEG. Nah, JPEG ini singkatan dari Joint Photographic Expert Group. Format ini merupakan format yang sangat populer ya digunakan di internet, terutama pada sosial media ya. Lalu karena format JPEG ini ukurannya sangat kecil ya. Ini formatnya sangat kompatibel dengan berbagai browser ya, dan juga berbagai sosial media. Makanya untuk platform sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger FB itu secara otomatis akan mengubah tipe file gambar yang kalian upload itu menjadi JPEG ya. Nah, JPEG ini selain umum digunakan dalam sosial media ketika kita mengunggah foto, itu JPEG ini juga umum digunakan dalam format fotografi ya. Nah, dalam fotografi, kalau kalian punya sebuah kamera ya, terus kalian lihat settingannya, itu biasanya formatnya itu ada JPEG ya. Nah, kenapa JPEG dipilih? Karena JPEG ini mampu menampilkan banyak range warna dengan size yang bisa lebih kecil daripada PNG tadi. Nah, tapi ada kurangnya juga. JPEG ini merupakan tipe format file yang kompresinya itu tidak sebagus PNG ya. Kalau PNG kan tadi kompresinya itu lossless ya. Kalau JPEG ini kompresinya itu lossy. Jadi ketika diperbesar atau diperkecil oleh kita itu kualitasnya bisa menurun gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya ada format GIF atau GIF ya. Ini sebenarnya masih jadi perdebatan ya antara GIF atau GIF. Tapi kalian boleh menyebut GIF atau GIF gitu ya. Singkatan dari Graphic Interchange Format. Nah, format ini sebenarnya sama seperti PNG. Cuma kompresinya dia lebih ringan lagi ya. Dan format GIF ini memiliki kemampuan untuk menampilkan gambar raster dalam bentuk animasi. Nah, ukurannya ini seperti yang tadi Bapak bilang relatif kecil dan mendukung transparansi juga karena dasarnya itu PNG. Dan format ini termaksud ke dalam format yang lossless ya. Jadi ini GIF ini PNG tapi bisa dianimasikan gitu ya. Nah, kekurangannya format ini untuk dukungan warnanya itu terbatas dan kualitas gambarnya mungkin lebih rendah daripada PNG gitu. Untuk format GIF sendiri sangat aman ketika kita upload ke web ya, karena ukurannya lebih kecil daripada format PNG. Dan untuk format GIF sendiri sudah sangat support banyak tipe browser ya, dari yang paling lama sampai yang sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika mengupload format GIF ini, ketika kita buka di browser yang baru atau di browser yang lama,
akan terbuka dengan seperti biasa ya, akan tampil gambarnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas format gambar vektor. Nah, format gambar vektor ini merupakan format gambar yang dihasilkan dari titik, garis, maupun kurva yang didasarkan pada hitungan matematis dalam komputer. Sehingga gambar yang dihasilkan itu setiap bentuknya dan warnanya itu tidak terikat pada pixel ya, namun terikat pada hitungan matematis dalam komputer. Sehingga jika kita perbesar atau perkecil itu kualitasnya tidak akan berpengaruh. Beda seperti format raster, yang mana format raster ini dia terikat kepada pixel. Namun format gambar vektor ini untuk penggunaan warnanya itu terbatas, sehingga seringkali digunakan untuk gambar-gambar yang warnanya sendiri tidak terlalu kompleks. Beda seperti raster ya, beda dengan raster yang warnanya bisa lebih kompleks karena seringkali digunakan dalam fotografi seperti itu. Nah, untuk format vektor yang umum digunakan pada industri, yang pertama ada format SVG. Format SVG ini atau kepanjangannya Scalable Vector Graphic merupakan format terumum yang digunakan pada format gambar vektor. Nah, format ini seringkali digunakan dalam pembuatan gambar dengan warna yang tidak kompleks ya, seperti icon, logo, dan juga ilustrasi digital. Namun seperti yang tadi Bapak bilang, dalam umumnya gambar format vektor ini tidak cocok digunakan pada peruntukan yang kompleks ya, warnanya seperti fotografi gitu. Karena akan menyebabkan prosesor device yang kita gunakan, perangkat yang kita gunakan seperti HP atau laptop itu bekerja dengan keras. Selanjutnya ada format AI, Adobe Illustrator, yang mana format ini merupakan format grafis vektor yang umum digunakan oleh aplikasi Adobe ya. Adobe Illustrator milik Adobe. Nah, format ini berukuran kecil namun hanya dapat dibuka dengan aplikasi Illustrator ataupun aplikasi Adobe lainnya seperti Photoshop, After Effects, ataupun Premiere Pro. Seperti itu. Nah, mungkin itu ada dua format vektor yang Bapak berikan contoh untuk kalian. Dan mungkin untuk hari ini Bapak akan memberikan tugas individu ya. Tugasnya adalah sebutkan dan jelaskan 5 format gambar lainnya yang umum digunakan seorang desainer grafis dalam mengemas gambar secara digital. Untuk tugasnya nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini mengenai tugas ataupun materinya tadi? Ya boleh Rangga, silakan. Untuk tipe format gambarnya yang kalian tulis di tugas nanti itu boleh dari format raster ataupun format vektor ya. Yang penting ada 5. Ya. Ya, boleh ya. Yang penting ada 5 ya minimal ya. Mau dari format raster ataupun vektor. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Nurul? Untuk tugas yang nanti kalian kerjakan, format gambarnya itu diusahakan selain yang Bapak terangkan di sini ya tadi, selain AI, selain SVG, selain GIF, selain JPEG, selain PNG ya. Banyak kok ya untuk formatnya. Masih banyak, jadi jangan khawatir. Nanti ditulis saja untuk format vektor itu masih lebih banyak lagi kok daripada yang Bapak jelaskan ini. Dan format raster juga lebih banyak. Seperti itu. Ya.
Untuk tugasnya nanti dikumpulkannya di Google Classroom ya anak-anak. Nanti Bapak buatkan assignment-nya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah dicukupkan? Oke, oke, kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, untuk materinya nanti Bapak share di Google Classroom juga, dan untuk tugasnya nanti seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan akan Bapak upload ke Google Classroom. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, sekian saja pertemuan kali ini anak-anak. Bapak sangat-sangat mohon maaf bila ada kekurangan, baik dari cara penyampaian Bapak ataupun materi yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, sekian ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ya, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.